Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Dinugroho dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Oke, jadi di episode ke-13 kali ini, kita akan belajar mengenai CAD/CAM. Tapi bukan belajar ya, kita akan membuat project kecil-kecilan, yaitu membuat robot eksplorasi Mars, yang nanti kita akan membuatnya dengan bahan triplek gitu. Jadi di sini kita akan membuatnya dari proses desain sampai bentuk jadinya. Jadi kita akan membuat desain, assembly, lalu manufacture, dan merangkainya secara langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari proses desain terlebih dahulu. Kita langsung aja. Di sini saya akan membuka langsung setiap part-partnya, dan di robot kali ini itu ada 3 bagian. Yang pertama itu untuk part-part bagian body, yang kedua itu untuk part-part bagian lengan ataupun tangan ataupun armnya. Terus yang ketiga itu untuk part bagian kepala gitu. Kita akan buka aja, nanti saya akan jelaskan setiap part-partnya, fungsinya untuk apa. Jadi di sini saya nggak akan mendesainnya dari awal karena akan memakan waktu yang sangat lama, jadi saya akan langsung buka aja. Di sini saya sudah menyiapkan part-partnya. Kita ke bagian body terlebih dahulu. Kita akan langsung buka aja setiap partnya di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi nanti itu kita merangkainya itu seperti puzzle. Jadi kita akan bentuk setiap partnya itu seperti ini, seperti puzzle ya. Oke, kita akan mulai dari bagian yang paling awal, yaitu di bottomnya. Nah, bagian ini. Oke, jadi ini adalah part untuk bagian bottom yang paling bawah, base-nya. Jadi nanti di sini akan dikasih dinamo untuk roda. Lalu di bagian kanan kirinya nanti akan dikasih part bagian penutup kanan kiri gitu. Jadi ini untuk bagian paling bawahnya ya. Lalu lubang-lubang ini itu untuk kabel dari dinamonya nanti. Jadi nanti akan punya 2 kabel. Nanti setiap dinamo akan melewati lubang ini untuk dimasukkan ke dalam VCC dan ground gitu. Oke, itu untuk bagian paling bawah. Kedua, kita akan ke bagian yang ini. Oke, jadi ini untuk bagian penutup kanan kirinya, dan di sini saya membuat ukiran segitiga dan heksagonal di bagian sininya. Dan di sini ada bentuk untuk puzzle-nya. Jadi nanti akan sesuai dengan bentuk yang bottom-nya ini. Nanti dia akan dimasukkan ke sini gitu. Oke, lanjut kita ke bagian yang top-nya, bagian atasnya. Oke, yang ini. Ini untuk bagian atasnya, dan saya juga menggunakan ukiran sama segitiga. Nanti dia akan dipasangkan ke kanan kirinya ini. Ini kan bagian kanan kirinya nanti dipasangkan ke yang bagian atas ini. Lalu di sini ada bagian top yang kedua. Jadi nanti dia bentuknya itu seperti apa ya? Yang bagian itu lebih tinggi gitulah nanti. Nanti kita lihat. Lalu selanjutnya di sini ada ini bagian tampak depan, nanti akan ada tulisan robot rover eksplorasi Mars. Jadi nanti tampak depan nanti akan ada tulisan nama robotnya gitu. Lalu di
Sini ada tutup depan belakang. Ini untuk tutup belakangnya. Di sini saya buat terbuka aja karena nanti ketika ada pembenaran kabel atau apa nanti lebih gampang ya. Biar nggak terlalu tertutup ya. Lalu di sini yang terakhir ada bagian tutup depannya. Ini juga saya buat terbuka seperti ini. Karena nanti ada ruang buat bagian armnya. Seperti itu. Oke, itu aja untuk bagian bodinya. Sekarang kita lihat bentuk assembly-nya. Jadi setelah di assembly semua part ini akan jadi seperti ini. Nah, setelah semua part tadi itu di assembly, jadinya bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian bottom, ini atas, ini kanan kirinya, di bagian depan, ini belakang. Terus ini untuk yang tampak depan ini, untuk nama robotnya ini untuk bagian atas yang kedua. Oke, jadi kalau kita lihat nanti, itu kita akan pasangkan semua partnya seperti layaknya puzzle ya. Seperti ini. Oke, untuk yang body kita udah. Selanjutnya kita lanjut ke yang bagian armnya atau lengannya. Oke, di sini saya akan buka dulu semua partnya di bagian untuk bagian armnya atau lengannya. Oke. Di sini kita mulai dari ini dulu. Ini untuk awalan lengannya. Jadi nanti ini tuh untuk bagian bawah yang menempel ke yang bottom tadi, part yang buat base buat bottomnya. Oke, lah yang kedua nanti kita akan gunakan yang ini. Jadi nanti ini tuh di yang sininya itu ditempelin ke bagian awalan lengan tadi gitu. Jadi di sini tuh akan pas ke sini ya. Oke, dan ini lubang untuk apa ya? Shaftnya nanti untuk apa ya? Biar bisa bergerak ya nanti ya dikasih shaft. Oke. Lalu yang ketiga, nah ini untuk shaftnya. Jadi ini nanti dipasangkan ke lubangnya yang tadi. Lalu yang ketiga di sini ada lengan satu nih. Untuk lengan satu, jadi ini tuh nanti tuh dipasang ke yang tadi ini. Nah, dipasang ke ini. Jadi ini lubang ini tuh nanti dimasukin shaft. Lalu ini juga dimasukin shaft yang sama. Gitu. Untuk lengan yang pertama. Dan ini lengan yang kedua. Lengan yang kedua ini nanti disambungkan ke lengan yang pertama. Oke, lalu selanjutnya di sini ada ini pasangannya. Ini pasangan lengan satu. Jadi nanti akan berbentuk kotak ya. Lengannya akan berbentuk kotak. Di sini ada pasangan dengan dua. Lalu yang terakhir, di sini tuh ada buat capitannya. Nah ini, capitan ini nanti akan dipasangkan dengan lengan duanya. Dan dimasukin shaft juga, biar bisa diputar ya. Terus kalau kita mau lihat assembly jadinya itu nanti jadi seperti ini. Kita open aja. Nah seperti ini teman-teman.
Jadi nanti ini untuk awalnya. Nah kita pakai 2 nanti ya, 2 awalan ini, terus dipasangkan ke ini, lalu dikasih shaft, lalu dipasangkan dengan lengan 1. Ini kita pasangkan lengan 1, jadi nanti akan berbentuk kotakan. Ini pasang lengan 1, ini lengan satunya. Terus ini harusnya dikasih shaft juga, dalam dikasih shaft ini, terus dipasangkan dengan lengan 2, lalu lengan 2-nya dipasangkan dengan pasangan lengan 2, dan berbentuk kotak juga. Dan terakhir ini tuh ada capitannya nanti dipasangkan dengan lengan 2, jadi kasih shaft juga. Jadi nanti dia tuh bisa bisa kita putar-putar ya. Ini juga bisa kita putar-putar. Ini kayak gini. Ini juga bisa kita putar seperti ini ya. Oke, untuk lengannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kepalanya. Oke, kita akan membuka part-part untuk bagian kepalanya dulu. Oke, seperti ini. Kita mulai dari bagian paling bawah. Jadi ini tuh nanti bagian paling bawahnya, dan ini tuh ditempelin ke bagian yang top. Yang bagian top tadi yang ada ukiran segitiga-segitiganya. Lalu di sini tuh kita ke tiangnya. Ini. Dan nanti ini tuh tiangnya ditempelkan ke bagian tadi, yang bagian base menaranya, base kepalanya. Dan nanti kita buat 3 lapisan ini. Jadi nanti kita baru 3 ini, dan kita jadikan 1, lalu ditempelkan ke base kepalanya. Setelah ke tiangnya, kita ke bagian kepala 1 ini. Nah, kepala 1 ini nanti dipasangkan ke tiangnya. Jadi nanti bawahnya ini tiang sampai bawah, terus ada base di sini, dan di sini ada bagian kepalanya. Untuk bagian kepala 1 yang paling bawah, terus ini bagian kepala 2-nya ini, itu bagian samping kanan kiri kayak gini. Ini akan berbentuk balok ya, seperti ini, bagian kanan kirinya. Dan ini tuh bagian atasnya gitu. Lalu bagian depannya kita pakai ini untuk mukanya, bagian depan, jadi ada seperti mata ya gitu. Terus di sini kalau kita mau assembly, ini di sini saya akan assembly aja secara langsung ya. Kita buat part baru, ini assembly. Oke, kita mulai dari base kepala dulu. Nah ini, lalu kita insert komponen, kita ke bagian tiang kepala. Nah ini kita butuh 3 teman-teman, kita duplikat aja, lalu kita kasih mate ini semua. Oke. Nah seperti ini, kita buat 3 lapisan, lalu bawahnya kita tempelin ke sini, kita balik.
seperti ini ya. Oke, nanti seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita insert bagian kepala. Kita mulai dari kepala 1. Terus kita kasih mate. Kita tempelin ke sini. Sini kita kasih jarak ya. Kita kasih di 8. Yang bagian ini kita kasih jarak juga 10 mungkin ya. Oke, lalu selanjutnya di sini kita tambahkan bagian kepala yang kedua. Kita butuh 2 ya, karena untuk kanan kiri. Kita kasih mate di sini. Oke, seperti ini. Ini juga sama. Oke, lalu ke bagian muka. Lalu ke bagian kepala 3 di sini. Oke, lalu yang terakhir, ini kayaknya kita duplikat kepala 3-nya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini untuk bagian kepalanya. Jadi kita pasang ke bagian topnya, top case-nya. Oke, seperti itu untuk kepalanya. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengassembly semua part-part perbagiannya dari body, arm, sama head-nya, sekarang kita akan menggabungkan semua assembly tadi menjadi satu. Oke, jadi di sini saya akan buka assembly bagian body aja di sini. Dan di sini saya akan menambahkan buat assembly bagian arm dan head. Kita akan mulai dari yang kepalanya dulu. Oke, di sini kita bakal taruh kepalanya itu di bagian sini. Nah, ini kita kasih mate-nya itu coincident. Lalu di sini kita bakal buat ini dengan ini itu sejajar ya, paralel ya, sejajar. Dan di sini kita bakal kasih jarak antara ini dengan ini.
itu sekitar 40-an. Nah, kita centang. Lalu di sini untuk yang bagian kanan kirinya kita juga kasih matnya itu paralel juga. Kita kasih jarak juga di sini. Kita kasih jarak. Nah, kita coba 60. Oke, kita kasih jarak 60. Nah, seperti ini. Dia nggak bakal bisa gerak-gerak lagi. Next, selanjutnya di sini kita bakal insert assembly bagian lengannya. Oke, ini. Oke. Di sini saya akan menambahkan mat pada permukaan yang paling bawah ini ke bottomnya. Nah, ke sini. Lalu nanti saya akan buat mat di sini dengan sini itu paralel dulu gitu. Lalu kita kasih jarak sekitar 40 coba ya, atau 35 ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya itu jadi seperti ini. Nah, ini juga kita kasih hubungan konsisten. Nah, jadi bakal jadi seperti ini. Lalu terakhir di sini biar tampilannya itu jadi lebih bagus, kita bakal tambahin rodanya. Oke, di sini. Di sini kita bakal insert. Roda ini. Jadi kita butuh 4 roda, kita tinggal kita pilih aja. Oke, ini saya langsung aja.
Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah bentuk akhirnya dari project kita nanti. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita bakal melakukan proses manufacture. Dan kita akan menggunakan mesin laser cutting karena di sini kita menggunakan triplek. Kita akan menggunakan mesin laser cutting dan software yang akan kita gunakan untuk laser cutting ini itu kita akan menggunakan CorelDRAW. Jadi sebelum itu kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu di SolidWorks ini. Jadi kita langsung aja buat sketsanya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bakal buat sketsanya agar bisa diimport ke software CorelDRAW-nya. Nah, di sini kita mulai dari body terlebih dahulu. Caranya itu kita bikin file new dan di sini kita pilih yang drawing. Nah, di sini ukurannya, ukuran sheetnya. Di sini saya pilih custom aja. Saya jadikan 90 kali 90 mungkin ya. Oke. Lalu di sini saya perbandingannya itu saya pilih 1:1 seperti ini. Oke. Biar nanti itu hasil ukurannya nanti kita potong itu sama dengan apa yang kita ukur di sini gitu, di tadi partnya. Oke, di sini saya akan langsung tambahkan aja. Sama seperti insert dalam assembly ya sebenarnya. Kita pilih file partnya. Oke, di sini saya mulai dari bottom base-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan yang karena di sini saya membuatnya awalnya itu menggunakan top plane. Jadi untuk nanti gambaran dipotongnya itu kita juga menggunakan yang top plane gitu. Seperti ini ya. Nanti seperti ini. Nanti alur potongannya itu nanti jadi seperti ini. Gitu. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan yang bagian kanan kiri ya, tutup kanan kirinya. Tekan juga. Oh ya, lalu di sini jangan lupa ya untuk scale-nya itu kita juga pilih 1:1 ya. Di sini jangan lupa. Yang ini juga kita cek dulu. Apa udah 1:1? Apa udah? Dan ini kita butuh 2 ya, karena buat kanan kiri ya. Oke. Lalu di sini saya akan menambahkan yang buat topnya. Scale-nya jangan lupa teman-teman ya. Ini salah nih. Ini kita ubah scale-nya nih, salah nih. 1:1. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa pepetin aja, tapi jangan sampai nempel ya. Kalian bisa pepetin biar menghemat bahan juga nanti. Oke. Kita bakal tambahkan top base-nya di sini. Lalu bagian tutup depan belakangnya.
Oke, itu aja ya mungkin. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita udah buat sketsanya. Nanti ini adalah desain-desainnya akan dipotong oleh mesin laser cuttingnya. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan save file ini itu dalam bentuk DXF ya, biar nanti bisa diimport di software Corel Lasernya gitu. Kita save di sini. Ini kita bisa namai sketsa body gitu ya. Oke. Oh iya, kita belum mengubah jenis filenya di sini. Ingat filenya itu yang jenis DXF ya teman-teman. Gitu. Kita save. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan membuat sketsa untuk bagian lengannya. Ini kita kasih 50 aja ya. Oke, kita akan tambahkan. Scale-nya jangan lupa ya. Kita butuh 2. Oke. So di sini awalan lengannya juga kita butuh 2 ya. Lalu pasang lengannya di sini.
Oke, udah semua teman-teman. Sekarang kita tinggal rapikan aja. Oke, seperti ini. Kita bakal save dengan jenis file DXF ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk sketsa bagian kepalanya. Saya akan membuat 400 kali ya, atau 40 cm.
Oke, udah jadi untuk bagian kepalanya. Jadi kita akan save aja. Jangan lupa pakai DXF ya. Oke, seperti itu. Kita udah buat tiga-tiganya. Sekarang kita bakal masuk ke software Corelasernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada di software Corelasernya. Di sini saya tinggal mengimport file yang berbentuk DXF tadi. Kita tinggal pilih import aja ini bagian sini. Kita ke directory yang tadi. Nah, di sini saya akan mulai dari sketsa bodinya terlebih dahulu. Kita import aja. Terus ini scalingnya itu 1:1 ya. Kita oke. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sheetnya kurang gede ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau kalian ingin mengubah sheetnya biar sesuai dengan ini juga boleh. Di sini kita ubah jadi 60 ya. Oke, di sini kita ubah sheetnya ya, bukan desainnya ya. Unitnya di sini saya akan pilih jadi milimeter. Kita ubah ini jadi 800 kali 800. Nah, seperti ini kita pindahkan ini ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ini yang tanda ini kita hilangkan dulu ya kalau kita mau cutting. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan langsung aja. Karena di sini saya akan memotong, jadi saya akan pilih yang cutting. Kita Ctrl A dulu. Kita terpilih semuanya. Kita ke bagian sini cutting. Nah, di sini nanti ini sesuaikan aja dengan mesin laser cutting kalian. Saya taruh di sini. Lalu sebelum kalian mulai memotong untuk starting di sini, kalian harus preview terlebih dahulu apakah bahan kalian itu udah cukup untuk desain seperti ini gitu. Dan speednya di sini saya sarankan untuk di kisaran 7-10 aja gitu. Setelah di preview, kalian bisa langsung starting aja jika bahannya itu udah pas gitu. Seperti itu aja. Di sini saya akan langsung skip ke bagian video saat manufacturing aja. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mulai proses manufacturingnya. Nah, di sini kita memotong tripletnya terlebih dahulu agar pas ke dalam mesin laser cuttingnya, karena luasnya itu terbatas ya untuk laser cuttingnya.
Jadi kita memotong dulu. Oke. Pemotongan laser cuttingnya. Dan sebelum itu kalian harus menyeting terlebih dahulu. Di sini untuk speednya itu di kisaran 7-10. Lalu sebelum memotong kalian harus preview terlebih dahulu gitu. Baru mulai starting untuk memotong. Kita percepat aja. Tadi kan jadi gua ada kan bikin kalkulator Siapa boleh? So sepanjang ya fokusnya kan orang fokus paling di wong modalnya ralekang kan dokumentasi. Karena sebabnya ada ya. Kita mungkin skip aja langsung ke bagian terakhir. Oke, segitu aja mungkin cukup untuk proses manufaktur laser cuttingnya. Menggunakan laser cutting, masuk ke proses assembly secara real ya. Jadi kita menyusutnya seperti puzzle nanti ya, menggunakan baut dan lem.
desain assembly part aslinya. Sekarang di sini kita bakal next ke video pengoperasian alatnya, bentuk jadinya itu seperti apa.